Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurniawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Nilai Moral Novel Pangeran Hati karya Melia Nadian dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 12 SMA. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu sastra merupakan tulisan atau karangan yang mengandung nilai-nilai keindahan. Kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurniawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Nilai Moral Novel Pangeran Hati karya Melia Nadian dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 12 SMA. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu sastra merupakan tulisan atau karangan yang mengandung nilai-nilai keindahan. Karya sastra berfungsi bukan hanya untuk memberikan hiburan semata, melainkan dapat memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan manusia pada umumnya. Kehidupan yang dituangkan dalam karya sastra mencakup hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang ditulis pengarang tidak lepas dari kondisi masyarakat pada saat ini. Melalui pembelajaran sastra diharapkan dapat membantu peserta didik dalam menanamkan kembali nilai moral yang telah dicontohkan dalam novel tersebut. Novel tidak hanya sebagai bahan pembelajaran saja, tetapi juga melatih siswa untuk membiasakan diri dalam membaca. Kajian teoritis. Hakikat novel. Menurut Waluyo, novel adalah bentuk karya sastra cerita fiksi yang paling baru, sedangkan menurut Banar, novel dibangun dari sejumlah unsur dan setiap unsur saling berhubungan, saling menentukan, dan saling memengaruhi yang keseluruhannya menyebabkan novel menjadi sebuah karya sastra yang bermakna secara penuh. Unsur intrinsik yang dibahas dalam penelitian ini yaitu ada tema, tokoh dan penubuhan, plot atau alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Nilai moral menurut Nur Hayati adalah peraturan-peraturan yang sesuai dengan tingkah laku dan adat istiadat seorang individu dari suatu kelompok, meliputi perilaku, tata krama yang menjunjung budi pekerti dan nilai susila. Menurut Nurgiantoro, moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Nilai moral merujuk pada pengertian atau ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan menurut Ali, moral adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang layak dikatakan benar, salah, baik, buruk. Jenis moral menurut Burhan Nurgiantoro dibagi menjadi 4, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam. Rencana pelaksanaan pembelajarannya yaitu meliputi identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan uraian kata-kata yang diperoleh dari novel Pangeran Hati karya Melia Nadian. Objek penelitian ini berupa nilai moral novel Pangeran Hati karya Melia Nadian. Penelitian ini difokuskan pada nilai moral novel Pangeran Hati karya Melia Nadian dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 12 SMA. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah penulis sendiri yang dibantu dengan kartu pencatat data. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik simak catat, studi pustaka, dan observasi. Teknik penyajian hasil adalah penyajian informal.
Pembahasan data. Tema dibagi menjadi dua, yaitu tema minor dan tema mayor. Tema minor pada novel Pangeran Hati yaitu masalah percintaan, masalah keluarga, masalah percobaan pembunuhan. Sedangkan tema mayornya adalah kisah perjalanan cinta sejati. Tokoh dan penokohan dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama di sini ada Iqbal yang mempunyai sifat pandai, suka menolong, dan rendah hati, sedangkan Shanum mempunyai sifat cuek, kekanak-kanakan, pemberani, dan cantik. Tokoh tambahan ada Arsah yang bersifat jahil, Profesor Syarif yang bersifat penyayang dan humoris, dan Alanza mempunyai sifat pecemburu dan pintar. Plot atau alur yaitu menggunakan alur maju. Latar. Di sini ada 3 latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat berada di puskesmas, villa, dan masjid. Latar waktu pada pagi hari dan malam hari, sedangkan latar suasana yaitu sedih dan tegang. Sudut pandang di sini menggunakan sudut pandang ketiga serba tahu dengan menggunakan kata ganti dia. Amanatnya yaitu jangan pernah menghakimi seseorang hanya karena apa yang kita lihat. Jangan memanfaatkan orang lain hanya untuk kepentingan pribadi. Nilai moral di sini ada 3, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan manusia, antara lain berdoa, bertaubat, dan bersyukur. Hubungan manusia dengan diri sendiri antara lain rindu, sabar, rela berkorban, berpikir cerdas, dan malu. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia ada kasih sayang, silaturahmi, kepedulian, menasihati, dan memuji. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan metode Jigsaw di kelas 12 SMA, yaitu menggunakan KD 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel, dengan menggunakan alokasi waktu 4 kali 45 menit dengan 2 kali pertemuan, dan menggunakan langkah-langkah pembelajaran yaitu ada pembuka, inti, dan penutup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.